Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, yang yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu STP, apa itu marketing research. Nah, sekarang dan seterusnya perkuliahan ini nanti akan diarahkan untuk bagaimana kita melakukan penelitian secara kuantitatif di bidang pemasaran atau kita sebutnya itu marketing research. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah ketika kita entah penelitian apapun sih sebenarnya. Itu yang pertama sebelum kita mau meneliti, kita harus tahu kita itu mau mau meneliti apa, yaitu penentuan topik dan judul penelitian kualitatif pemasaran. Nah, karena untuk menyusun sebuah judul tidak sesederhana yang di kualitatif. Ketika penelitian kualitatif, kalian punya ide, kalian lihat di jurnal, itu bisa langsung jadi judul. Kalau di penelitian kuantitatif, kalian bisa tanya Yana, ini teman kalian yang sekarang juga ngambil mata kuliah manajemen pemasaran, terus di siapa lagi? Saya lupa nama-namanya. Itu dia sebelum membuat judul, dia harus prosesnya panjang. Jadi untuk persyaratan agar judulnya diterima itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Metode penelitian kuantitatif untuk pemasaran sangat banyak, tapi kita akan fokus saja satu karena satu pun itu sulit. Semoga semester ini cukup. Itu adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel atau pengaruh. Biasanya ketika kalian baca skripsi atau baca jurnal, pengaruh loyalitas dan kepercayaan terhadap minat pembelian produk. Itu contohnya. Atau pengaruh belajar pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat berorganisasi misalnya masuk ke IMF itu juga bisa diteliti gitu. Itu tapi kan nggak sesederhana kemudian kalian menelitinya pengaruh kemudian isinya kualitatif kan tidak, maka harus dibuktikan dengan kuantitatif dengan basisnya data. Nah, apakah benar penelitian itu berpengaruh atau tidak? Makanya sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya untuk meneliti pengaruh itu metode yang paling tepat umumnya adalah kuantitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa kualitatif loh ya. Tergantung case-nya atau studinya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar variabel atau untuk mencari pengaruh. Untuk urutan pengerjaan ya, ini urutan pengerjaan untuk membuat judul ya. Satu, kita harus cari topiknya dulu. Setelah cari topik, kita cari jurnalnya dulu. Kalau saya kecepatan nanti di pause-pause saja videonya. Kemudian nanti menentukan variabel yang akan digunakan. Kemudian nanti harus membuat bagan research model atau desain penelitian atau kerangka konseptual penelitian. Setelah itu menentukan indikator. Setelah itu membuat kuesioner. Setelah itu menyebar kuesioner. Nah, kalau tahap ini kalian sudah lakukan, kalau di dalam skripsi ya, kalian bisa mulai bab 1, bab 2. Jadi nyusun pendahuluan, nyusun landasan teori ke bab 3, bab 3. Kenapa kok metodenya urutannya seperti itu? Karena nanti ketika kalian udah selesai bab 1, bab 2, bab 3, kalian bisa langsung ngerunning datanya, ngolah datanya gitu. Kalau kalian dadak nunggu nyelesain bab 3 terus kemudian nge-share kuesionernya nanti kelamaan. Maka sambil kalian ngerjain bab 1, bab 2, bab 3, kalian bisa nge-share kuesioner kalian dulu seperti itu. Jadi nanti untuk menghemat waktu. Yuk kita mari mulai di tahapan pertama. Pertemuan kali ini kita tidak akan langsung bahas ini karena ini sangat panjang. Satu persatu aja yang mungkin Pak ya yang penting kalian paham. Kalau nanti memungkinkan minggu depan kita zoom karena kalau ini tidak sesi zoom kemungkinan anak-anak akan nggak paham. Mungkin nanti di desa saya tetap sinyal zoomnya stabil jadi kita bisa nge-zoom. Kalau tidak zoom nanti kalian banyak pertanyaan masih banyak. Maka untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Tidak ada tugas, tapi pertemuan kedepannya itu ada tugas. Dan tugasnya nanti itu sistemnya adalah kelompok ya. Nanti tetap mulai sekarang dan seterusnya itu tugasnya adalah kelompok. Bagi saya sarankan untuk membuat kelompok. Dan kelompok itu boleh lintas kelas. Kalian punya teman di kelas C, kelas D itu maksimal 3 orang sama kayak statistik bisnis.
Tapi kalau kalian misalnya, Pak, saya sendiri aja lah Pak, kalau ada teman saya ini merasa terganggu, orang mereka itu kayak benalu, saya ngerjain sendiri terus dia cuma numpang nama, ini saya ngerjain sendiri Pak gitu. Terus saya lebih nyaman sendiri, saya orangnya introvert gitu. Ya oke gitu, kalian sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat kelompok, maksimal itu adalah 3 orang. Oke, yang pertama adalah tahap mencari topik. Ini kalau kalian semester 5, kalian bisa mulai menyusun ya. Kalian bisa mulai menyusun. Pertama adalah cari topik. Topik ini itu bisa dari ide kalian. Kalian bisa dari keresahan gitu kan. Jadi kalau judul itu ya berangkat dari keresahan. Saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau kamu keresahannya apa, itu jadiin penelitian kamu gitu. Tapi karena ini kuantitatif, maka kamu cari keresahan yang bisa dikuantitatifkan. Contoh misalnya, saya kok resah sama orang yang merokok ya gitu. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu berhenti merokok gitu. Contoh gitu. Itu bisa dikuantitatifkan gitu karena ada variabel-variabelnya. Terus caranya kemudian gimana? Kalian punya ide, punya gagasan, setelah berpikir resah, kalian lari ke Google Scholar. Kalian cari kosakata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Contoh, nanti kalian cek penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif. Misalnya minat keputusan berhenti merokok, kemudian pengaruh misalnya, enter. Di Malang ini bisa jadi kualitatif, bisa jadi kualitatif, bisa jadi kuantitatif. Cirinya kalau kuantitatif mesti ada variabelnya, ada rumus-rumusnya, ada tabelnya. Nah, jadi kalau eksploratif biasanya kualitatif. Nah ini kalau pengaruh, nah ini kalau ada pengaruh, kalau metodenya benar, dia harusnya kuantitatif. Maka biar amannya, kalau kalian ini, kok lama ya, kalian masuk langsung pengaruh. Nah, berhenti merokok, kemudian pengaruh. Nah, kemudian kalian belajar. Oh, kita lihat, kemudian kita cek artikelnya di open access searches on scope. Nah, full text, download, view, kita klik view, kita cek gitu. Itu untuk menentukan variabel-variabelnya. Kalian kan pengen neliti tentang pengaruh orang yang kenapa kok ingin berhenti merokok, tapi kalian nggak tahu variabelnya itu apa saja sih kira-kira yang membuat orang itu berhenti merokok. Maka kalian kan bisa random, kalian mungkin karena takut mati, mungkin karena keluarga dimaki-maki istri dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam secara scientific research, kalau kita mencari alasan itu harus ada landasannya, ada ini diambil dari skripsi, ada ininya. Kemudian dulunya apa ini? Nah ini ada metodenya beda-beda, nggak harus pakai kuesioner dan nggak harus ada yang pakai angket. Tapi untuk perkuliahan kali ini kita akan menggunakan yang pakai kuesioner biar sama. Nah dari situ kalau kalian sudah kira-kira udah tahu arahnya dan itu belum diteliti orang, ya kalian bisa melakukan ini. Contoh lainnya untuk berhenti merokok atau bukan yang berhenti merokok ya. Sekarang untuk bisnis ya, misalnya pengaruh untuk keputusan pembelian. Keputusan sama, jadi ada teori namanya intention, itu minat misalnya minat pembelian itu beda sama keputusan pembelian. Kalau minat pembelian itu untuk orang yang belum pernah menggunakan produk itu, tapi kalau keputusan berarti dia sudah melakukannya gitu. Atau loyalitas misalnya, loyalitas pelanggan, kita mencari loyalitas pelanggan misalnya. Nah, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dalam bentuk loyalitas pelanggan. Jadi variabelnya kalian dari loyalitas pelanggan untuk ngapain sih? Loyalitas pelanggan GoFood misalnya, e-commerce. Kalian tertarik ke e-commerce. Ini idenya terserah kalian ya, jangan kayak saya.
Kalian sukanya apa? Kalian sukanya nge-game, ya itu. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi orang kok ingin main PUBG, kenapa kak dia nggak pakai apa namanya FF atau main game konsol atau apa, atau yang tersering kalian ini. Misalnya yang mempengaruhi orang itu keputusan untuk nongkrong di angkringan. Kenapa kok dia nggak nongkrongnya di kafe? Kenapa kok dia nongkrong di warkop? Kenapa warkop kok lebih ramai ketimbang apa namanya? Itu yang dekat UMS itu loh. Apa sih itu? Transmart. Nah, itu kan sepi. Nah, ini ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan, percayaan dan loyalitas pelanggan. Kalian baca-baca dulu, baru nanti kalian bisa menentukan lebih lanjut. Itu untuk mencari topiknya. Nah, itu baru kalian belum bisa membuat judul ya. Kalian baru mencari-cari untuk observasi, itu kalian ke Google Scholar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mencari jurnal yang tadi lewat Google Scholar itu. Sudah saya kasih tahu caranya kalau lihat di YouTube saya. Kalau itu jurnal internasional kalian nggak bisa akses, makanya pakai skyhub.tv apa cari aja di Google Skyhub, SCI HUB itu. SCI strip HUB atau SCI hub saya lupa. Nanti lihat di video YouTube saya, di akun YouTube saya, subscribe kalau belum subscribe. Nah, formatnya bagaimana Pak? Formatnya itu seperti ini. Kalau penelitian kuantitatif itu penelitian terdahulunya bentuknya adalah tabel. Kenapa tabel? Karena kita itu berhubungnya sama variabel, maka kalian nanti bikinnya adalah satu, ada nomor. Kalian bisa screenshot, bisa freeze layarnya untuk belajar. Kemudian ini judulnya faktor influencing on online shopping behavior. Jadi dia neliti tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kebiasaan online shopping gitu. Nah, the mediating role of purchase intention. Jadi yang jadi variabel pengukurannya, variabel mediate-nya adalah purchase intention. Kemudian ada X, ada variabel Z, ada Y, kemudian ada ini jumlah respondennya berapa, kemudian aplikasi yang digunakannya apa, kemudian ini adalah hasilnya. Pak, X, Y, Z itu apa sih Pak? X, Z, Y itu apa sih kalau ada variabel-variabel X, Y, Y? Nah, maka kita akan belajar. Ini kita akan belajar bersama. Apa itu variabel X, Y, dan Z dan Y? Ini adalah ada sebuah gambar. Ini variabel, ingat. Maka variabel itu ada yang namanya variabel X, ada Z, ada Y. Sederhananya adalah, karena kita belum masuk metodologi penelitian, tapi untuk mempermudah kalian belajar, karena kalian di tabel itu harus membuat variabel. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi. Dia tuh hanya mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Jadi variabel yang hanya mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Maka kalian bisa lihat ini ada hedonic feature sama utilitarian feature. Ini ada teorinya. Itu dia hanya mempengaruhi orang. Tapi dia nggak mau dipengaruhi. Dia nggak dipengaruhi. Yang desain ya kita sendiri ini. Dari penelitian. Kemudian yang di tengah ini itu dia dipengaruhi orang, tapi dia juga mempengaruhi, bukan orang ya, variabel ya. Dia di brand equity atau flow atau trust kepercayaan itu dipengaruhi utilitarian feature. Tapi di sisi lain dia juga mempengaruhi sesuatu. Makanya ini sebutnya variabelnya variabel Z. Dia yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Makanya kalau kalian lihat di jurnal, kalian bisa lihat gambarnya. Untuk menentukan X, Z, dan Y-nya itu bisa kelihatan di gambarnya. Atau kalau ada yang judulnya udah ada intermediating variable atau variabel perantara, itu mesti ada Z itu. Variabel perantara atau mediating variable itu variabel Z. Nah, yang hanya dipengaruhi saja, yang itu adalah pokok penelitian kita, itu namanya adalah variabel Y. Jadi misalnya kalau kalian apa sih faktor yang mempengaruhi orang berhenti merokok gitu. Misalnya katakanlah ancaman untuk di DO dari kampus misalnya. Salah satunya ada lingkungan organisasi, ada lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, yang kita teliti keputusan untuk berhenti merokok itu ada Y-nya. Adalah variabel Y-nya seperti itu. Pak, tapi ada jurnal yang kuantitatif tapi nggak pakai gambar, Pak. Nah, variabel-variabel yang nggak pakai gambar itu biasanya dia langsung X ke Y. Misalnya dia judulnya cuma faktor-faktor yang mempengaruhi orang minat menabung di bank syariah gitu.
dan dia nggak ada gambarnya. Biasanya kalau nggak ada gambarnya itu dia langsung X ke Y. Jadi variabel-variabel harga dan lain sebagainya itu langsung ke Y-nya tanpa ada gambarnya. Biasanya yang punya gambar itu yang desainnya rumit. Dan tidak semuanya serumit ini. Ada salah satu contoh yang desainnya dia si peneliti mendesainnya bagus, jadi variabelnya lewat ke sini dulu, lewat ke sini dulu. Ada yang sistemnya seperti ini juga. Ini punya teman-teman kalian, dia tuh variabel cuma ada variabel X dan variabel Y saja gitu. Jadi apa sih yang membuat keputusan seseorang itu untuk menabung? Ada variabel bagi hasil dari lokasi, dari media dan lain sebagainya. Ini adalah variabel X-nya. Nah, balik ke sini lagi. Nah, itu kalian bisa menentukan variabel X, Z, dan Y untuk di tabel ini. Respondennya itu jumlah orang yang mengisi kuesioner, kemudian aplikasinya apa. Nah, dari tabel-tabel ini kalian bisa menentukan judul gitu. Ini kira-kira apa sih yang menentukan online shopping purchase intention? Nah, kita mau cari purchase intention lah, minat menggunakan e-commerce lah, minat menggunakan Shopee katakanlah apapun itu. Oh, ini ada subjektif norma subjektif. Ada perceived usefulness, ada kegunaan. Di variabel lain ada product description, ada product awareness, ada platform involvement. Asal jangan sampai tumpang tindih loh ya. Misalnya ini udah ada product description, kemudian di sini ada product description lagi gitu. Itu nggak usah dimasukkan gitu. Akhirnya dari tabel-tabel ini kalian bikin merancang kalian. Oh, aku setelah baca-baca ada variabel X ini, kalian merancang, mendesain sendiri, bikin tabel. Jadi ini kayak brainstormingnya lah. Istilah yang mudah digunakan mahasiswa apa? Jadi kalian mencari variabel yang mempengaruhi price intention. Nanti kalian mendesain sendiri. Oh, ini ada trust juga dipengaruhi consumer religious centrisme sama religious commitment. Oh iya ada religious commitment. Akhirnya kalian bikin desainnya digabung-gabung ini. Nah, nanti dikonsultasikan sama pembimbing. Maka nanti kalian akan bisa mendesain desain kalian. Misalnya ini contoh. Setelah kalian bikin tabel itu, kemudian kalian mau bikin variabel, membuat judul. Pengaruh variabel A, C, D terhadap ini. Kemudian mediating variabelnya ini. Nah, kalian kemudian bikin gambar. Ini apa? Misalnya trust. Misalnya ini adalah itu adalah religiusitas. Misalnya religiusitas. Ini ada variabelnya kepercayaan. Di tengah sini kalian bikinnya variabel di sini adalah variabel purchase intention gitu, niat ini. Nah, purchase intention ini dia bisa mengalami akhirnya loyalitas. Jadi kalian bikinnya sini, bikin garisnya sini, kemudian bikin sini gitu. Itu adalah, jadi artinya itu R mempengaruhi P dan ini R juga mempengaruhi loyalitas, tapi di satu lain lewat ini. Sama contohnya ya. Ini adalah ini X, ini Z, ini Y. Saya Pak Rizky mempengaruhi Jajang. Jajang mempengaruhi Putri. Nah, saya bisa langsung mempengaruhi Putri, tapi juga saya bisa mempengaruhi Putri lewat Jajang. Itu adalah ilustrasinya. Jadi variabel ini bisa mempengaruhi langsung, bisa ini adalah desainnya. Dan lalu kita akan tujuannya itu menguji model yang kita bikin sebenarnya benar nggak sih? Pak Rizky itu mempengaruhi Putri nggak sih? Atau setelah kita uji dengan hasil runningan datanya ternyata terbukti bahwasanya ternyata setelah saya diuji model ini ternyata Pak Rizky itu nggak bisa mempengaruhi Putri secara langsung, bisanya itu lewat Jajang. Jadi saya mempengaruhi Jajang, kemudian Jajang mempengaruhi Putri. Atau bisa jadi saya yang nggak bisa mempengaruhi Jajang gitu, tapi saya bisa mempengaruhi Putri langsung gitu. Maka tapi modelnya kita desain, kemudian kita coba menguji model itu gitu. Modelnya itu apakah sesuai dengan ini atau tidak. Nah, itu namanya kita menyusun rancangannya gitu. Nah, kita kan udah membuat variabel yang akan digunakan tadi. Jadi udah kita cari jurnal, udah dari tabel kan. Dari tabel tadi kita kemudian menentukan variabel-variabel apa saja yang digunakan. Dari berdasarkan ini kita udah cari banyak, cari sebanyak-banyaknya.
Nanti kita menentukan untuk membuat variabel. Kemudian kita bikin yang tadi bagan research model atau desain penelitian atau kerangka konsep penelitian. Namanya beda-beda ya, ini loh gambar ini intinya. Gambar hubungan antar variabel itu namanya research design atau research model atau kerangka konseptual penelitian gitu. Kalian udah nentuin ini nih. Nah, kalau kalian sudah nentuin ini, kalian udah bisa bikin judul gitu. Udah bisa bikin judul sampai saat ini udah bisa bikin judul. Misalnya kalian nentuin bisa di judul itu bisa kalian variabelnya kalian cantumkan, misalnya pengaruh loyalitas, religiusitas, kemudian tingkat gaji terhadap variabel apa gitu. Bisa juga kamu langsung faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mahasiswa gitu. Variabelnya kalian nggak jadiin judul, itu nggak apa-apa. Setelah itu kalian harus menentukan satu indikator dan bikin kuesioner. Pak, indikator apa sih Pak? Balik lagi ke sini. Indikator itu adalah yang merepresentasikan dari variabel kalian. Nah, kita lihat. Misalnya ada variabel bagi hasil, variabel lokasi, media promosi, fasilitas pelayanan misalnya kan. Jadi rata-rata kuesioner itu kita menguji sesuatu yang abstrak. Bagaimana sih kita ngukur kepercayaan itu? Percaya itu gimana sih? Kan nggak diukur. Beda sama ini ya, jumlah penduduk. Kalau kita pakai data-data sekunder, penelitian-penelitian keuangan itu kan pakainya angka kan. Jadi terukur. Kalau loyalitas, kemudian kepercayaan, apalagi attitude, sikap gitu kan. Pengaruh keluarga, itu ukurannya apa pengaruh keluarga itu? Indikator keluarga itu apa pengaruh apa ininya? Kan itu nggak bisa terukur. Kita nyebutnya variabel laten, variabel yang tersembunyi. Maka diperlukan yang namanya indikator. Namanya beda-beda sih. Kita gunakan indikator saja. Ada perlunya indikator. Sebelum kita bikin pertanyaan, indikator itu adalah sesuatu yang bisa merepresentasikan dari variabel. Misalnya bagi hasil itu apa sih komponennya? Oh, kesesuaian dengan perjanjian, ketetapan waktu pembayaran nisbah, kemudian penjelasan awal akad, lokasi itu maksudnya akses, bisa apa visibilitas, lalu lintas, ekspansi dan lingkungan, media promosi maksudnya periklanan, publisitas, promosi. Nah, baru nanti setelah kalian menentukan indikator-indikator ini, indikator itu bisa jadi sebuah pertanyaan seperti itu. Kalau di sini dia kalau kalian carinya di jurnal, kalau di skripsi atau tesis biasanya ada lampiran kuesionernya, ada lampiran pertanyaannya. Tapi kalau di jurnal internasional dia nggak akan melampirkan, tapi ditulisnya di bagian penelitian. Ini contohnya. Kebetulan yang ini nggak ada indikatornya. Konstruk ini ya, kan ini konstruk kan. Jadi maksud konstruk ini adalah variabel. Kalau di manajemen ada yang nyebutnya variabel, ada yang nyebutnya konstruk gitu. Serah, kalian mau nyebut variabel atau konstruk terserah. Kalau saya sarannya itu kita nyebutnya ini adalah sebagai variabel aja biar satu gambaran. Nah, dari situ kalian akan menemukan ininya. Ada beberapa yang menyebutkan indikatornya ya. Menyebutkan indikator baru question itemnya atau kuesionernya. Ini dia langsung tanpa menyebutkan indikatornya, tapi langsung dia menyebutkan kuesionernya, pertanyaannya. Kemudian dia ngomong, if there is another brand as good as this website, I prefer to book through this website. Kayak gitu. Nah, itu bikin pertanyaannya. Di beberapa jurnal nyebutnya juga ini tuh konstruk. Kalau yang pakai format konstruk loh ya, konstruk, terus habis konstruk itu yang indikator per poin yang kayak ini itu nyebutnya dia yang kayak ini dia nyebutnya variabel. Jadi ini namanya konstruk, ini namanya variabel. Tapi juga boleh di kita ada teori lain itu ini namanya variabel, ini namanya indikator, gak ada masalah. Yang penting kalian paham posisinya. Kita nyebutnya variabel saja. Setelah itu dari ada indikator kalian bisa bikin pertanyaannya. Maka biasanya carilah jurnal internasional yang pertanyaannya atau pernyataannya itu udah teruji gitu. Kalau kalian ngambilnya dari skripsi, dari tesis beberapa itu kadang dia ngisinya ngawur.
bikin pertanyaannya itu salah. Nanti ada sesi sendiri bagaimana kita bikin kuesioner. Itu sulit itu. Maka saran saya adalah ngambil yang benar-benar pertanyaannya itu tidak bias, karena bagaimana cara kita menulis pertanyaan, bagaimana cara kita mengisi itu menentukan hasilnya. Jangan sampai penelitian kita jadi salah. Harusnya pertanyaan yang mengukur variabel loyalitas, malah kalian masukkan ke variabel kepercayaan atau variabel brand equity, karena kepercayaan, brand equity, loyalitas kan dia mirip-mirip definisinya. Maka carilah yang sudah teruji seperti itu. Nah, kalau kalian sudah membuat kuesioner, setelah itu menyebar kuesioner. Itu ada alurnya. Nah, yang kita pelajari ini dulu, kalian pahami, kalian tonton ulang-ulang. Gak ada tugas minggu ini, tapi minggu depan akan ada tugas. Dan kalau bisa insya Allah kita ada sesi Zoom. Karena nanti biar kalian tidak bingung. Ini tolong ditonton dan ini sangat penting. Semester 5 kalian saya sarankan mulai nyicil skripsi dari sekarang. Ya, itu dari saya panjang lebar, saya harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.